Presiden Prabowo Subianto baru saja menyampaikan pidato yang menggetarkan saat menerima hasil kerja nyata dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Dalam sebuah langkah besar untuk kedaulatan ekonomi, negara berhasil mengamankan kembali dana sebesar 6,6 triliun rupiah. Dana fantastis ini berasal dari denda administratif korporasi yang selama puluhan tahun beroperasi secara ilegal di atas tanah negara. Bukan hanya soal uang, Satgas juga berhasil mengambil alih kembali lebih dari 4 juta hektar kawasan hutan yang selama ini dikuasai tanpa izin dan melanggar undang-undang. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Presiden memberikan ilustrasi yang menyentuh hati mengenai betapa berharganya uang tersebut bagi rakyat kecil. Uang 6 triliun rupiah tersebut setara dengan biaya renovasi 6.000 sekolah yang rusak atau pembangunan 100.000 rumah layak huni bagi saudara-saudara kita yang menjadi pengungsi akibat bencana alam. Dengan nada bicara yang tegas dan berapi-api, Presiden Prabowo melontarkan kritik keras terhadap korporasi-korporasi yang ia sebut menganut filosofi keserakahan. Beliau menyentil bagaimana selama puluhan tahun oknum-oknum ini merasa bisa membeli hukum dan menyogok pejabat di setiap tingkatan untuk merampok kekayaan negara secara leluasa. Prabowo mengibaratkan negara seperti tubuh manusia, dan kekayaan negara adalah darahnya. Jika terjadi kebocoran terus-menerus melalui korupsi, laporan palsu, dan penyelundupan, maka perlahan-lahan tubuh negara tersebut akan kolaps dan mati. Itulah alasan mengapa beliau bertekad bulat untuk menutup setiap lubang kebocoran tersebut. Beliau menegaskan bahwa mandat yang ia terima dari rakyat adalah untuk melawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun, dan tanpa pandang bulu. Satu momen paling emosional dalam pidato ini adalah ketika Presiden menyatakan kesiapannya untuk mati demi rakyat Indonesia. Beliau menegaskan tidak akan gentar menghadapi tekanan kekuatan asing maupun antek-anteknya yang tidak ingin melihat Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Bagi beliau, mati dalam membela kebenaran dan masa depan bangsa adalah sebuah kehormatan tertinggi sebagai seorang prajurit dan pemimpin. Kepada seluruh aparat penegak hukum, mulai dari kejaksaan, kepolisian, hingga TNI, Presiden menginstruksikan agar terus bekerja tanpa ragu. Beliau memerintahkan agar hukum ditegakkan secara tertib dan jangan pernah mau dipengaruhi oleh lobi-lobi pihak yang bersalah. Beliau memuji para anggota Satgas sebagai pendekar dan patriot sejati karena tetap teguh bekerja di medan yang sulit. Meskipun harus berhadapan dengan perlawanan preman bayaran maupun hambatan investigasi yang jauh dari sorotan kamera media. Presiden juga memberikan sinyal kuat bahwa apa yang kita lihat hari ini barulah permulaan. Beliau menegaskan bahwa pada tahun 2026, pemerintah akan mengambil langkah-langkah yang jauh lebih berani dan agresif dalam mengamankan aset-aset negara. Tidak ada lagi kata ragu, karena perjuangan ini sudah kepalang tanggung untuk dihentikan demi menyelamatkan masa depan generasi mendatang. Pidato ini diakhiri dengan dukungan penuh kepada kepemimpinan Jaksa Agung. Presiden menyadari bahwa langkah tegas ini mungkin tidak akan populer bagi segelintir maling dan koruptor. Namun ia percaya bahwa doa dan dukungan jutaan rakyat Indonesia menyertai setiap langkah berani ini. Dengan pekikan merdeka yang lantang, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap berada di jalan yang mulia demi membela kepentingan rakyat Indonesia.